Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara-saudari, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, hari ini Minggu 26 April kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah meskipun masih di rumah masing-masing. Tema ibadah kita, amalkan kasih persaudaraan yang tulus. Bacaan terambil dari surat 1 Petrus 1 ayat 21 sampai 23. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Haryanto MI. Jemaat yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati untuk memasuki ibadah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 291 bait 1 dan 2. Mari bersyukur semua. Shalom. Shalom. Saudara, kita telah memasuki Minggu Paskah yang ketiga dan malah kita memasuki ibadah dengan pengakuan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi adalah pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta pemeliharaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hidup dalam anugerah Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau kita memperhatikan kehidupan kita belakangan ini, terlebih di masa pandemi virus COVID-19, betapa kita semakin menyadari kelemahan, keterbatasan, kekurangan, bahkan kesalahan demi kesalahan yang kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, itu semua menunjukkan betapa kita manusia berdosa, penuh dengan kesalahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita menyesali dosa-dosa kita dengan terus berharap pada anugerah dan pertolongan Allah. Jemaat terkasih, sesungguhnya hanya oleh karena anugerahnya kita dibebaskan dari hukuman dosa dan menerima anugerah keselamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Surat 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 akan kita dengarkan sebagai berita anugerah Tuhan sekaligus panggilan hidup dalam anugerah Tuhan yang demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak berdosa dan tak bercacat. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita menyatakan kesanggupan kita untuk melaksanakan sabdanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 4. Ikut dikau saja Tuhan.
saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara, kita akan bersama menyatukan hati, kita menyampaikan doa untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah dan berkat-Mu sampai saat ini. Demikian juga kami akan menerima berkat-Mu melalui firman yang akan kami dengar dan renungkan bersama. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan setiap kami untuk dapat mengerti dari setiap bagian sabda-Mu. Engkau juga mampukan kami untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama dari surat 1 Petrus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 23. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus pasal 1 ayat 21 sampai dengan 23 yang demikian sabdanya. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan berjuang untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema amalkan kasih persaudaraan yang tulus. Amalkan kasih persaudaraan yang tulus. Saudara, apa yang dimaksud dengan kasih persaudaraan yang tulus? Kasih yang mana? Ketulusan seperti apa? Dan kepada siapa? Bacaan kita kali ini mengajak kita semua untuk menyadari tentang siapa kita sesungguhnya. Kita ini adalah umat yang telah dipilih Allah, dikuduskan, melakukan karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk hidup kudus
dengan taat pada kebenaran, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh firman yang hidup dan kekal. Di tengah perjuangan hidup kita sekarang ini, kita dipanggil untuk senantiasa menghayati kalau toh kita masih harus mengalami penderitaan, kesulitan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, betapa kita merasakan tersiksa, menderita karena berbagai keterbatasan, bahkan ancaman atas virus corona. Nah, kita diingatkan sebagai jemaat Tuhan, di tengah-tengah perjuangan penderitaan kita ini, kita dipanggil untuk terus menghadapi ancaman itu dengan senantiasa fokus menghadapi semua itu dengan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap bagian kehidupan kita. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah menjadi bagian yang terus dilakukan, dan kita dipanggil untuk mendukung penuh agar mata rantai penyebaran virus corona segera berakhir dan kita kembali menikmati kehidupan seperti sedia kala, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana kita menghayati perjuangan ini di tengah-tengah kehidupan kita? Kita dipanggil berjuang di tengah kehidupan sekarang ini dengan yang pertama, hidup mengamalkan firman Tuhan. Artinya bagaimana kita hidup seperti yang Tuhan firmankan, melakukan kebenarannya. Kita juga dipanggil untuk hidup kudus dengan senantiasa taat kepada Tuhan. Berbagai kenyataan yang kita temukan dalam kehidupan ini, situasi ekonomi yang berat sekarang ini membuat orang kemudian lupa akan hidup kudus, lupa akan hidup benar. Berbagai video kita terima dari kiriman berbagai tempat di mana kejahatan mulai merebak. Tentu itu karena situasi ekonomi yang sekarang kita hadapi. Mereka salah, tetapi kemudian bisa juga tidak bisa disalahkan. Oleh karena itu, bagaimana kita senantiasa terus berjuang untuk bertahan hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Karena firman Tuhan yang memimpin kita, yang mengarahkan kita. Dan firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang setiap saat menolong kita, mengingatkan kita. Ibu dan saudara dan anak-anak, barangkali setiap hari kita nggak sadar firman Tuhan itu mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita berpikir salah, ketika kita melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita senantiasa hanya mengikuti keinginan hati kita, ambisi kita, emosi kita, dan sungguhnya itu yang harus kita waspadai. Maka kita dipanggil untuk hidup mengamalkan firman Tuhan. Yang kedua, kita dipanggil untuk mengamalkan kasih Kristus dengan tulus. Kata tulus itu sungguh-sungguh. Kalau dikaitkan dengan ikhlas, maka dengan kerelaan hati melakukan itu. Nah, bagaimana kita kemudian sebagai orang percaya dipanggil untuk kemudian juga mengasihi sama kita dengan tulus. Karena Kristus telah mengasihi kita, dan saatnya kita sekarang untuk berbagi kasih dengan sesama kita di tengah-tengah kehidupan ini. Ada banyak masalah yang kita hadapi dalam pelayanan pastoral gereja, banyak hal yang harus mendapat perhatian setiap kita. Mungkin saudara sekarang merasakan ketika di rumah terus ya, gampang emosinan gitu, laparan gitu ya. Jadi maksudnya makan terus ya, sehingga tidak sadar berat badan kita bertambah jadi banyak gitu ya. Dan banyak lagi yang lainnya yang kemudian kadang-kadang setiap langkah yang kita lakukan itu kurang pertimbangan, didorong oleh emosi. Nah, di tengah situasi seperti itu, bagaimana kita dipanggil untuk kemudian saling membantu, saling mendukung, menyatakan kasih kita. Sekarang di jalan-jalan sudah mulai banyak orang lagi. Ketika kita beraktivitas, kita lupa bahwa kita harus melakukan upaya physical distancing. Saya pernah belanja di sebuah warung yang tidak terlalu besar. Saya sudah minggir-minggir ya disok-sok ibu-ibu gitu. Jadi rasanya kok gimana ini? Nah, kita dipanggil untuk kemudian mewujudkan kasih itu melalui peduli dengan orang lain. Kalau pergi ya pakai masker, ambil jarak. Beberapa toko, apotek, rumah makan diatur ya. Yang masuk ke ruangan itu hanya sejumlah tertentu supaya kemudian kita bisa menjaga itu.
Demikian juga bagaimana kita dipanggil untuk kemudian peduli dengan sama kita. Mungkin ada di antara saudara kita sekarang ini yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kita membantu mereka melalui peduli pada mereka. Gereja menyiapkan sembako, masyarakat juga membantu yang lainnya. Pemerintah melakukan upaya-upaya itu dengan berbagai hal yang dilakukan. Dan itu bagian-bagian di mana kemudian kasih Kristus itu kemudian nyata melalui kepedulian kita yang sama. Kasih yang telah kita terima melalui pengorbanan Yesus itu harus kita amalkan. Tidak hanya kita nikmati sendiri, tapi kemudian kita wujudkan dengan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ketika kita taat melakukan protokol pemerintah dalam rangka menghadapi virus corona ini, sesungguhnya itu bagian dari kita untuk mengamalkan kasih agar orang lain juga diselamatkan, agar orang lain pun juga dibantu untuk proses dipulihkan, dan kita segera terbebas dari pengaruh virus corona ini. Saudara yang terkasih, sesungguhnya setiap kita dipanggil di tengah kehidupan kita ini bukan hanya menikmati kasih kita untuk diri kita, tapi juga bagaimana kita mengamalkan bagi sesama kita itu bukan hanya saudara seiman, tapi juga saudara yang lainnya, yang beda agamanya, beda sukunya, beda golongannya, beda jabatannya, berbagai beda yang lainnya, agar kemudian kita sungguh bisa merasakan kasih Kristus itu nyata bukan hanya untuk kita, tapi juga bagi sama kita, bagi bangsa kita, bagi negara kita, bagi dunia. Teruslah berjuang, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Satu doa untuk kita. Kita akan bersama menyatukan hati menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita bersekutu di dalam doa. Sungguh kami menyadari akan kelemahan kami di tengah-tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi. Terlebih situasi karena virus corona yang kami rasakan betapa membuat kami prihatin. Bapak berkati upaya yang dilakukan pemerintah negara kami, dilakukan pemerintah daerah, dan upaya kami bersama agar kami dapat segera memutus mata rantai penyebaran virus corona, dan kami kembali merasakan kehidupan yang pulih seperti sedia kala, bekerja, sekolah, kuliah, beraktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, demikian juga dalam ibadah-ibadah kami. Bapak, kami mohon berkat-Mu agar sabda-Mu ini sungguh menolong kami untuk kemudian kami semakin dikuatkan, bahwa kasih-Mu itu bukan untuk diri kami tapi juga bagi sesama, agar orang lain pun juga bisa merasakan kasih-Mu melalui kepedulian kami, perhatian kami, dukungan kami dengan sama kami. Mohon berkat-Mu untuk saudara kami yang sekarang menderita sakit. Bapak berkati mereka melalui setiap usaha yang dilakukan oleh keluarga. Engkau berkati rumah sakit, para dokter, perawatan, dan upaya-upaya medis yang lainnya yang Engkau berkenan menjadi jalan berkat sehingga saudara kami dapat menerima anugerah-Mu, dipulihkan, disembuhkan dari sakit yang dideritanya. Bapak berkati keluarga yang mendampingi. Bapak tambahkan kasih kesabaran, ketekunan dalam mendampingi setiap saudara kami ini. Mohon berkat-Mu juga Tuhan untuk kehidupan gereja Tuhan di seluruh muka bumi, termasuk gereja-Mu di sini, Gereja Kristen Jawa Demak Ijo. Bapak berkati kami warga gereja, pengurus komisi, panitia, dan tim di dalam kami menghayati kasih-Mu. Demikian juga majelis dalam mendampingi setiap jemaat yang Kau percaya kepada kami. Bapa, hanya kepada-Mu kami menyerahkan semua ini. Kiranya kami juga dimampukan untuk terus menghayati kasih-Mu. Dapat kami amalkan bagi kehidupan kami bersama saudara-saudara kami yang lainnya. Ampunkan kekurangan dan dosa kami. Kami menyerahkan semua dalam berkat anugerah-Mu saja di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Bersama dengan umat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, puji syukur atas segala pemeliharaan dan berkat Tuhan sampai saat ini. Hanya oleh pemeliharaan dan berkat-Nya, kita dimampukan melewati saat-saat sulit ini. Oleh karena itu, marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan syukur dengan didasari firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 7 yang demikian firman-Nya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Persembahan kita pada minggu hari ini akan kita kumpulkan dalam keluarga kita masing-masing dan dapat menghaturkan di gereja dalam kotak yang telah disediakan. Atau Bapak Ibu juga bisa menghaturkan persembahan dengan cara ditransfer ke nomor rekening GKJ Lembak Ijo yang telah tertera di layar. Marilah persembahan ini kita kumpulkan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 365B, bait pertama, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku, dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita menghaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami melimpah dalam ucapan syukur ya Tuhan atas anugerah, pemeliharaan, dan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Persembahan yang kami haturkan saat ini, kami sadar masih jauh dari perkenan-Mu, karena kami kumpulkan dari keinginan hati dan tangan yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan, dan memberkati agar sungguh menjadi berkat bagi jemaat yang terus berjuang melakukan kehendak-Mu. Majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau yang layakkan, agar apa yang dilakukan seturut dengan kehendak-Mu, dan menjadi berkat untuk pelayanan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ampunkanlah setiap dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita menyiapkan hati dan bertekad untuk diutus melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 389, bait pertama dan 3, Besarlah Kasih Bapakku. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita dipanggil untuk terus mewujudkan kasih Tuhan itu bukan hanya untuk kita, tapi juga bagi sama. Oleh karena itu, arahkanlah itu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera di Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan Roh Kudus memampukan saudara mengamalkan kasih Tuhan bagi sesama. Amin.
Puji Tuhan, di tengah keterbatasan kita, ibadah telah selesai. Marilah kita kembali menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tetap mengandalkan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian penutup dari Kidung Jemaat 396 bait pertama, Yesus segala-galanya.